Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudariku berada. Salam damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan kita. Jumpa kembali lagi bersama saya Mina yang akan membawakan renungan di pagi ini. Edisi Selasa 11 Agustus 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan di pagi hari ini, saya mengajak kita untuk mengawalinya dengan berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu dan kami bersyukur pula atas penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kami. Di hari ini, sebelum kami mengawali aktivitas kami, Tuhan, kami juga mengawalinya dengan mendengarkan sabda-Mu. Kami rindu kekuatan daripada-Mu. Biarlah sabda-Mu hari ini menjadi kekuatan untuk kami dapat menjalani hari-hari kami, terutama hari ini. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita buka di Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai dan dengan 5, lanjutkan dengan pasal 10 dan dilanjutkan dengan pasal 12 sampai dengan 14. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai seekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Sedangkan barang siapa merendahkan diri
dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku dimanapun berada, salah satu hal yang sulit dikalahkan adalah menjaga kekonsistenan dalam sikap rendah hati. Kecenderungan merasa diri lebih baik atau lebih mampu dari yang lain bisa menjadi virus kesombongan yang akan sangat mudah mematikan rencana baik Tuhan bagi kita dalam hal apapun. Relasi pekerjaan, keluarga, ataupun dalam pelayanan. Sikap sombong hanya akan membawa manusia kepada kebinasaan, dan Tuhan sangat tidak berkenan akan hal tersebut. Tuhan tidak akan bertahta dalam pribadi yang dikuasai sikap tinggi hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, bercerminlah pada ajaran Yesus dalam Injil hari ini. Bukan soal usia dan kehendak yang dibutuhkan Allah, tetapi kerendahan hati dan sikap sebagai seorang anak. Sikap seorang anak yang merasa tenang dalam pelukan orang tuanya adalah sikap dasar untuk masuk dalam kerajaan Allah. Sikap seperti itulah yang juga diminta dari kita untuk masuk tanah terjanji, untuk menikmati kebahagiaan sejati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi marilah kita terus bercermin dan mengingat bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa seizin dan perkenanannya Tuhan. Semoga kita terus menyadari utusan atau panggilan Tuhan bagi kita masing-masing. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami atas kesombongan tinggi hati, dan kami diingatkan juga untuk belajar dari sikap seorang anak kecil. Kami mohon ya Allah, enyahkanlah dari hati kami kesombongan diri dan berilah kami kepercayaan penuh kepada bimbingan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Kami mohon ya Tuhan, Roh Kudus-Mu menuntun kami sepanjang hari ini. Roh Kudus-Mu berjaga-jaga di mulut bibir kami masing-masing, agar setiap perkataan kami di hari ini biarlah keluarlah berkat-berkat-Mu, bukan keluar dengan kata-kata kutuk. Dan biarlah aktivitas kami di hari ini kami jalankan seturut dengan rencana-Mu bagi kehidupan kami. Inilah kami secara utuh, kami menyerahkan diri kami untuk sepanjang hari ini. Kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan pertolongan. Sertai kami terus Tuhan,
Bimbing kami di sepanjang hari ini. Berkati orang-orang yang akan kami jumpai hari ini. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu, sebab Engkau yang berkuasa atas hidup kami dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Kita sudah berdoa, percayalah bahwa Roh Kudus akan memberikan pengertian yang lebih lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.